Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Gimana sehat Bu? alhamdulillah. Pak Sam sehat ya. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Terus semangat. Ya, baik. Makasih Pak Sam. Kita mulai pendampingan individu yang kelima ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Di pendampingan individu kelima ini, tema kita adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Iya. Kemudian fokus pendampingan kita ini adalah yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Ingat ya Pak ya? Iya, Tiga masih. modul 3.1. Iya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Yang ketiga, kita akan diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi di sekolah Pak Sam. Iya. Kemudian juga implementasi rencana Lokakarya 3 yang berbagi ke rekan sejawat kemarin ya Pak ya. Jadi bagaimana berbagi di komunitas praktisi. Iya. Nah, kemudian juga kemarin di PI 4, Pak Sam masih ingat ya, saya menugaskan Pak Sam untuk membimbing salah satu rekan sejawat Iya, dalam betul. penyusunan RPP, kemudian observasi ke kelas ya Pak ya. Sudah Iya. dilaksanakan Pak? Sudah Bu, sudah dilaksanakan dan kemarin saya sudah melakukan observasi, kemudian juga saya sudah sudah observasi sampai pasca observasi sudah saya lakukan. Dan juga RTL ya Pak ya, Iya, kerja. sudah. Baik, nanti kita akan diskusikan di tahap yang terakhir ya Pak. Kita yang pertama dulu lah. Penerapan aksi nyata 3.1 ya Pak ya. Iya. Kita akan refleksi dulu. Bagaimana menurut Pak Sam dalam proses Pak Sam dalam menumpukan identifikasi sumber daya yang ada di SMA Negeri 5 ya, Tambun Selatan ini Pak? Ya, sumber daya di kami ini kan banyak banget Bu ya. Mulai dari lahan, sumber daya seperti kita memiliki lahan yang lumayan luas Bu. Berapa Pak? Di sini hampir berapa ya, 10.000 lebih. Jadi lumayan luas. 2 kali lipat dari SMA 6 ya? Iya. Kemudian juga di sini kita punya di belakang sana ada lahan-lahan kosong yang akhirnya bisa dilakukan usaha budidaya. Kebetulan di sekolah kami kan ada guru PKWU yang mengajar PKWU, dan akhirnya mereka karena memang kelas 11 itu materinya budidaya, mereka budidaya ikan lele Bu. Ikan lele, kemudian di situ mereka melakukan proses observasi praktek mulai dari pembenihan kemudian sampai proses penyaringan. Jadi setiap hampir 1 bulan sekali mereka menyaring ikan-ikan yang memang sudah besar dipisahkan gitu. Akhirnya di situ ada proses penyaringan, kemudian sampai proses pembentukan konsep. Mereka nanti konsepnya itu sampai ikan itu bisa siap jual, sampai siap jual. Itu satu lahan atau mereka pakai itu Bu, pakai tong-tong plastik yang seperti tong-tong sampah itu dibagi-bagi jadi kelompok 1, 2, 3 dan selanjutnya per kelas. Dan kemudian di atasnya itu dikasih tempat untuk ini budidaya sayuran. Kangkung, contohnya kangkung. Nah sekarang alhamdulillah sudah berkembang Bu, lumayan besar ikan. Yang identifikasi apa Pak namanya, potensi, lahan ya, potensi lahan. Nah selain itu apa lagi Pak? Kemudian selain itu kami juga punya dalam bentuk misalnya di sini kan banyak nih Bu aset-asetnya, seperti kita juga punya sumber daya selain alam seperti anak-anak ini punya potensi manusia berarti ya, manusia. Sumber daya manusianya Sumber daya manusia. Anak-anak kita ini potensinya jago di bidang non ekstrakurikuler Bu, di non akademik maksudnya, non akademik. Alhamdulillah kemarin anak kita juara 1 futsal di kejuaraan lomba di penyelenggaranya ini SMA Al-Azhar Green Wisata. Alhamdulillah kita menang juara 1. Jadi emang anak kita ini di non ekstrakurikuler itu punya kelebihan. Kemarin juga juara 3 lomba basket di Penamburan, terus juara 2 juga modern dance di SMA 1 Tambun kemarin dalam kegiatan concentration.
Jadi artinya di sini kita juga banyak. Kemarin kategori sekolah Bu, dari Kuiper alhamdulillah kita dapat juara ketiga. Oh ikut ya? Iya, Roma Kuiper alhamdulillah sekolah kita kategori sekolah dapat juara ketiga. Alhamdulillah kemarin dapat undangan ke Jogja. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menghadiri perwakilan sekolah di Jogja selama 3 hari 2 malam dibiayai oleh Kuiper. Lomba Kemudian apa itu Pak? lomba cerdas cermat Kuiper Championship 2022 ya, itu diadakan beberapa minggu yang lalu secara 3 hari serentak. Nah kemudian di situ saya melakukan mengundang anak-anak untuk ikut serta. Ada 4 macam lomba di situ, ada fisik, ada IPA, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, pengetahuan umum. Nah alhamdulillah anak-anak kita di awal ada yang lolos masuk semifinal. Nah kemudian ketika uji coba di semifinal ternyata kalah, tapi karena kita banyak yang ikut akhirnya di kategori sekolah kita masuk dan mendapatkan kategori iya sekolah ya. Iya betul gitu. Oke, itu berarti pemetaannya sumber daya manusianya ya Pak ya, kemudian alamnya atau fisiknya ya Pak ya, masuk ke situ. Masih ada lagi Pak? Politik, sosial, agama, budaya, finansial. Dari agama alhamdulillah Bu, untuk sekolah kita memang anak-anaknya dan orang tua juga peran aktif di dalamnya. Kita setiap, karena kita masih kurikulum 2013 belum kurikulum merdeka, jadi masih kondisi darurat. Setiap Jumat kan kita selalu mengadakan PPK ya, di situ ada kegiatan keagamaannya ya, salah satunya itu kita tadarus. Kemudian juga setiap sholat Jumat sebelum sholat kalau yang muslim yang lelaki itu kan sholat Jumat di masjid. Nah yang perempuan mengadakan keputrian. Kegiatan keputrian itu dari sebelum sholat zuhur sampai sebelum sholat Jumat sampai selesai sholat Jumat. Untuk semua muslim yang perempuan di masjid. 10, 11, 12. Iya, 10, 11, 12 ya diadakan di musola. Lumayan besar. Nah, kemudian di situ ada guru pembimbing juga memanggil mentor-mentor dari luar untuk kegiatan keagamaan tersebut. Nah, kebetulan orang tua juga support. Kemarin kita baru dapat bantuan sound system dari orang tua. Iya, orang tua yang mendukung untuk kegiatan keputrian tersebut. Iya, berarti dari lingkungan sekitar ya Pak ya. Dari manusianya ada, dari keagamaan juga ada. Iya, baik Pak. Nah itu tadi yang diceritakan Pak Sam itu adalah aset-aset yang ada di sekolah ya Pak ya, di SMA 6. Nah dalam menentukan itu pasti punya tantangan ya Pak ya, tantangan atau kendala. Mungkin bisa diceritakan Pak tantangannya? Tantangannya yang pasti kalau dari segi aset manusia yang masalah utama adalah kadangkala anak-anak ini ketika ingin bertanding kadangkala mereka suka izin itu dadakan Bu, itu yang kadang-kadang kita suka kurang suka dari anak-anak. Jadi mereka mau ikut lomba tapi tahu izinnya dadakan, itu tidak jauh-jauh hari, atau kadang-kadang minta sholat dispen pada hari dadakan langsung lagi kegiatan. Sebenarnya kemarin kan ada tryout Bu, kita dengan Kuiper tryout. Nah kegiatan tryout itu kan diadakan dari jam 12.30 sampai jam 15. Tapi pada kenyataannya ternyata anak-anak kelas 12 itu bukannya fokus tryout, karena memang final akhirnya mereka banyak yang mengerjakan tidak sesuai gitu semaunya mereka, akhirnya mereka nilainya di bawah KKM. Yang penting ngerjakan. Akhirnya seperti itu, akhirnya hasilnya tidak begitu maksimal. Walaupun tidak semua ya. Gitu. Oke, cara mengatasinya Pak dengan cara mengatasinya akhirnya kemarin kita coba menahan mereka tidak keluar dari sekolah, kemudian memberikan bimbingan, memberikan motivasi arah pada mereka agar bahwa tryout ini untuk masa depan kamu, apalagi kamu udah kelas 12, coba fokus dulu, ikuti dulu semaksimal mungkin. Akhirnya kemarin kita tahan, banyak yang akhirnya tidak keluar, akhirnya kembali ke kelas fokus ngikutin lagi dan diulang. Ada beberapa yang akhirnya kita ulang dan suruh ikut lagi. Nah kemudian yang sudah fokus kita tenangkan, jadi biar mereka fokus di kelas gitu, jangan sampai terbawa-bawa akhirnya malah keluar semua gitu. Iya. Gitu. Baik, itu cara mengatasinya ya Pak ya. Nah saya tahu ya di SMA 5 ini kan memang asetnya bagus ya Pak ya, yang tadi sudah Pak Sam sebutkan. Bagaimana menurut Pak Sam dengan aset-aset yang ini, perasaan Pak Sam gitu loh dengan aset yang banyak ini? Atau mungkin masih ada yang kurang? Untuk plus minus pasti ada. Iya, untuk plusnya ya alhamdulillah kami juga punya sumber daya, mulai dari sumber daya yang ada seperti di sini juga ada pihak-pihak teman-teman tenaga usaha yang memang membantu setiap kegiatan Bapak Ibu guru yang dilakukan, baik dari segi pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya. Dan Bapak Ibu gurunya juga support
setiap kegiatan apapun yang kita lakukan mereka selalu mendukung. Pimpinan kami juga alhamdulillah selalu support kegiatan apapun yang dilakukan. Kemudian selain sumber daya manusia juga alam, memang lingkungan kita kan lahannya masih ada beberapa yang memang harus bisa diisi, bisa dibangun. Sebentar lagi kita akan dapat bantuan untuk lantai 2 nanti insya Allah mau didapat semua gitu, jadi masih bisa diolah gitu. Kemudian juga parkir kita udah izin dengan pihak GW, alhamdulillah dapat izin, makanya di depan itu kan sudah dibagusin ya, sudah dirapin kan, itu emang izin pihak GW. Seenggaknya untuk parkir alhamdulillah kita sudah nggak begitu kebingungan gitu. Itu dikelola sendiri. Jadi kita izin sama pihak GW untuk masang itu, untuk menambahkan batu-batu kerikil di bawahnya biar tidak begitu ini jalannya licin. Alhamdulillah itu udah dikasih izin. Nah kemudian nanti rencananya sih mau dipasang ini pasir lah, tambahin pasir sedikit, tapi segitu juga udah lumayan sih. Cukup lebar ya Pak. Cukup lebar. Akhirnya ya kita untuk parkir anak-anak alhamdulillah sekarang tidak begitu kebingungan, karena di belakang pun kita bisa parkir. Iya, ada 2 berarti ya? Ada 2 parkir, sama sampingnya sama depan. Iya gitu. Itu yang ngelola sekolah berarti ya Pak? Iya, sekolah yang ngelola. Baik Pak Sam. Kalau menurut Pak Sam sendiri, apakah ada hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah Bapak yang belum ditemukan dalam proses yang berlangsung? Ada Bu. Sebenarnya di sini ini kan banyak orang tua siswa yang memang ikut pengen andil di dalamnya. Itu yang kita belum bisa kerjasama fasilitasi. Mungkin ada beberapa orang tua yang memang support dalam kegiatan misalnya lomba atau kegiatan lainnya, itu yang belum kita bisa fasilitasi secara langsung, karena memang pertama kita juga di sini kan ada korlas ya. Ada korlas, kemudian di komite juga. Setiap kelas berarti ya? Setiap kelas ada. Nah itu yang memang akhirnya sampai saat ini terkadang suka ada konflik internal di dalamnya gitu, karena mungkin korlas pengen seperti ini, komite pengen seperti ini. Jadi antara komite sama korlas nggak gabung jadi satu ya Pak? Iya, bisa gitu. Terus juga kadang-kadang suka ada miss antara sekolah dengan komite, karena memang mereka kemauan korlas kan suka beda. Nah itu yang kadang-kadang memang menurut saya masih belum terorganisasi dengan baik. Ya, betul. Ya. Cara mengatasinya Pak? Cara mengatasinya ya kalau menurut saya harusnya duduk bareng, duduk bersama maunya apa, dan maksud saya jangan di sini itu komite terlalu masuk ke dalam sekolah, artinya jangan sampai seperti menguasai sekolah dalam arti kata, dalam tanda kutip itu. Harusnya duduk bareng, cari solusi masalah-masalah apa yang memang bisa kita selesaikan bersama. Mengkomunikasikan lah, jangan sampai terlalu mengikuti apa keinginan orang tua gitu, karena kita kan sekolah ini sebenarnya wadah utamanya. Mereka itu kan harusnya seenggaknya melihat dulu lah kemauan kita seperti apa. Intinya mengakomodir semua ya, keinginan orang tua dan juga sekolah ya Pak ya. Jadi ada pihak-pihak yang menjadi penengah gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Sam, berarti untuk pemetaan aset sudah ya Pak ya. Kita coba masuk ke refleksi yang berikutnya tentang pengambilan keputusan. Ini masih modul 3.1 ya Pak ya. Nah berdasarkan pemetaan yang Pak Sam lakukan tadi, bagaimana hal tersebut itu bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Pak Sam lakukan? Ya, proses pengambilan keputusan yang saya lakukan tadi kan di awal sudah saya jelaskan, karena memang peran komite ini sebenarnya sudah sangat luar biasa, membantu kami dalam segala hal. Artinya sebentar lagi pun kita akan mengadakan event ini Bu, Gresta Festival. Jadi undang tamu artis dari luar, Rizky Febian gitu ya. Kapan tuh Pak? Januari Bu, sekitar Januari. Itu dalam rangka sebenarnya sih Hut Gresta, Hut SMA 5. Hut SMA 5. Cuma memang dalam hal itu belum belum terjalin dengan baik antar pihak sekolah dengan komite. Di sini banyak guru-guru yang memang belum begitu sepakat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kita. Memang komite itu memang asal mulanya ya berkeinginan mendukung support. Cuma memang di sini antara orang guru dan orang tua serta komite sama siswa itu belum sejalan.
belum ada sinkronisasi gitu. Makanya di sini kita mencoba mencari sinkronisasi, duduk bareng. Iya, betul. Jangan sampai ada suara-suara sumbang di belakang Iya, kegiatan betul. tersebut gitu. Karena melibatkan orang banyak, luar dan dalam, dan juga melibatkan dana yang besar. Keinginannya juga pasti banyak ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi masih perlu dikembangkan ya Pak Betul, ya, betul, yang betul. hal-hal Iya. komunikasi, Komunikasi, kolaborasi kolaborasi, iya. ya, menyatukan Prinsip pendapat ya Pak ya. iya. Nah, menurut Pak Sam sendiri, hal apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil Pak? Yang mendukung pasti harus ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, kemudian harus ada kolaborasi, harus ada, tidak ada ego di dalamnya, tidak mementingkan ego satu sama lain. Artinya yang kita cari di sini adalah kebersamaan demi membangun SMA 5 lebih baik lagi. Intinya kan seperti itu. Jadi proses pengambilan keputusannya ya harus mencoba menyatukan dua kepala yang berbeda, walaupun Bukan mungkin cuma dua kali ya Pak? 5 banyak lagi selanjutnya ya. banyak kepala gitu. Jadi dengan seperti itu mungkin kegiatan-kegiatan yang bertentangan bisa berjalan. Oke, itu aja ya. Jadi tantangannya ya Iya, Pak Sam ya. betul. Semangat Pak, insya Allah bisa Iya. diatasi dengan Iya. baik. Nah sekarang untuk pengalaman Pak Sam sendiri, apakah Pak Sam pernah mengalami yang dinamakan dengan dilema etika Pak? Ya, saya mengalami pasti, karena seperti sebagai contoh kasus sekarang ini aja kan, kasus antara yang mau kegiatan festival GSL ini kan dilematika antara rasa tidak enak gitu. Satu sisi komite ini kebetulan memang juga sangat support pada kegiatan kita ya. Di satu sisi kita juga harus berpikir untuk nama baik sekolah gitu. Jadi ada dilematika yang sama-sama rasa tidak enak gitu antara satu sisi dengan Benar sama benar ya sama Pak benar. Komite benar, sekolah juga Benar. benar. Karena sekolah berpikir dana sebesar ini coba dialihkan ke yang lain, ya. Yang lebih yang lebih dibutuhkan. Misalnya kegiatan GSL Festival ini diisi oleh siswa-siswa kita, misalnya dari setiap kelas itu ada yang nari, ada yang nyanyi. Kan anak-anak kita kan jago nih, banyak yang jago prestasi gitu kan, ada yang modern dan sampai coba dimanfaatkan dengan kegiatan itu pengennya kita gitu. Boleh lah manggil artis, cuma jangan yang terlalu mahal biayanya. Cuma dari komite ingin mensupport anak-anak itu biar keinginannya biar terpenuhi. Nah, sini ada rasa tidak etikanya gitu. dilemanya ya Pak ya, di dilema situ etika, ya. iya. Ya itu tadi Benar Pak. lawan benar ya. Betul. Jadi yang paling utama itu tadi ya Pak ya, menyatukan tadi ya, harusnya duduk bareng tadi ya. Belum ya Pak, belum dilaksanakan. Ini dalam rangka proses ya, proses dalam proses ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, pengambilan keputusan yang sudah Pak Sam pelajari di modul 3.1 silakan Pak Sam terapkan dalam pengambilan keputusan. Apakah selain itu ada Pak Sam sudah menerapkan sesuai dengan modul 3.1 Pak, pengambilan keputusan? Kalau ini kan masih dalam proses ya. Kalau yang lain mungkin sudah ada. Untuk pengambilan keputusan mungkin dalam kegiatan yang lain ya. Dalam hal seperti misalnya kita belum lama ini sudah melaksanakan kegiatan PKG Bu misalnya. Nah, di situ PKG itu kan kegiatan penilaian kinerja guru. Nah, di sini kita ada dilematika dalam proses penilaian. Kenapa Pak? Nggak enak. Di satu sisi kita menilai si A, ternyata gimana. Di satu sisi kita menilai seperti ini gimana. Nah, disitulah dilematika merasa dilema benar lawan kasihan. Ya, rasa kasihan. Iya, kita ngerasa nggak enak sebetulnya. Nah, situlah saya mengambil keputusan. Kemarin hari sudah rapat dengan Pak Sini, dengan tim. Hari Senin saya bilang coba kita mengambil ini berdasarkan profesionalisme guru. Nanti ketika ada yang memang tidak sepakat dengan yang disebutkan, ya kita nanti ungkapkan. Karena memang PKG ini tujuannya adalah menilai profesionalisme, bukan menilai senior dan junior. Nah, di situ keputusan saya langsung menentukan rentangan nilai 80 sampai 90 itu baik, sedangkan 91 sampai 93 itu sangat baik. Itu yang saya langsung berikan. Iya, tertinggi antara baik dan sangat baik gitu. Nah, di situ rentangan nilai sudah saya berikan, kemudian juga yang saya tentukan di situ tidak ada senior dan junior. Yang kita nilai adalah profesionalisme dari
Pak Sam sebagai apa ini? Saya di PKI sebagai sekretaris, kemudian di situ saya mencoba memberikan masukan kepada rekan-rekan karena kita kan ketuanya Pak Sini Yang manajemen. Iya, manajemen. Jadi ini masuknya ke manajemen betul ya? Iya, bukan ke kurikulum ya bukan. Pak ya? Baik, itu yang sudah ya Pak ya, dan itu sesuai dengan sudah melihat prinsip-prinsip yang ada di modul ya Pak ya. Iya. Baik Pak Sam, kemudian kita akan lanjut ya Pak ya tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah ini bagaimana rancangan program yang ada di sekolah Pak? Apakah sudah berpihak kepada murid ya? Iya, baik Bu. Untuk keberpihakan kepada murid, saya rasa kita sudah sepenuhnya berusaha keberpihakan kepada murid. Mulai dari kita selalu membantu support mereka dalam kegiatan apapun, baik itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan akademik dan sebagainya. Karena dalam beberapa tahap ini kita sudah melaksanakan 2 tryout untuk membantu kelas 12 kenalan kampus ya. Di situ ada nilai yang sudah diberikan oleh Kuiper. Kita selanjutnya mengarahkan kepada guru BP untuk memberikan arahan penjelasan terkait tentang hasil dari tryout yang mereka lakukan. Di situ arahannya sehingga mereka mengenal kampus. Dengan nilai seperti itu mereka bisa masuk ke fakultas mana, kampus mana. Sudah berjalan, sudah 2 kali tryout. Dalam tahap tryout Kuiper ini sudah berjalan 2 kali. Udah tindak lanjut ya Pak? Kita sudah mencoba melakukan tindak lanjut karena saya sudah minta guru BP untuk menanganinya. Tinggal yang individu atau kelompok itu? Untuk itu bimbingannya karena kelas 12 yang megang Panasahi yang masuk ke setiap kelas. Gitu. Iya, karena memang hampir semua kelas 12 Panasahi. Jadi Panasahi masuk kelas 12 masuk ke Kuiper kampus, anak login, nah di situ terlihat. Di situ yang lihat anak kan? Anak guru BP-nya guru BP mengarahkan. Jadi mereka hasilnya sendiri. Iya, jadi dibuka, kemudian setelah itu apa di situ arahannya kemana kan? Pada saya memberikan gitu. Jadi sambil berjalan. Kemudian juga kita mencoba dalam hal ini untuk kelas 12 sudah mulai berjalan untuk kampus, kemudian juga kelas 10 11 ini dalam tahap dalam jangka dekat ini kita ingin melaksanakan ini Bu, training motivasi, jadi SQ kelas 10 dan 11. Kita ingin coba nanti di akhir semester ini, mungkin kalau tidak ada kendala masalah finansial dan sebagainya, pakai anggaran ya? Iya. Karena pihak ketiga ya? Iya, kita akan mencoba. Nah itu masih belum. Kita baru mencoba memberikan acuan program ke kelas kita. Jadi rencananya ada SQ karena kelas 10 11 ini memang pasca COVID ini banyak kendala yang terjadi. Ini SQ itu untuk apa Pak? Untuk penanganan mental, sikap, ya, kemudian motivasi juga ke anak-anak. Jadi dites dulu, terus hasilnya ada tindak lanjut gitu ya. Itu dari BK juga? Nanti dari BK juga ngasih masukan, karena memang BK juga sebenarnya sudah banyak yang memang yang mereka lakukan gitu. Dalam hal ini juga hampir tiap hari ada pemanggilan yang bermasalah. Ada anak yang telat, yang memang anak yang pacaran, anak yang belum lama ada masalah ribut dengan teman. Oke, berarti sudah sesuai ya Pak ya, rancangannya ya, sudah bukan hanya rancangan, sudah di udah program ya Pak. Program ini kalau program sekolah sudah berpihak pada murid. Nah untuk program dari Pak Sam sendiri, apakah Bapak sudah merancang program yang berdampak pada murid? Dalam hal ini saya sudah mencoba merancang Bu. Yang pertama saya jujur Bu, kembali ke tempat pelajaran saya. Kalau memang keberpihakan terhadap mata pelajaran saya sudah mencoba membuat rancangan seperti untuk kelas 11 saya sudah membangkitkan semua pelajaran mereka dengan diawali dengan ada motivasi, speaking, kemudian juga saya mengumpulkan anak berdasarkan daya mereka kan gitu. Ya. Kemudian juga di sini saya sudah membagi tema setiap kelompok untuk karena memang materinya pembuatan Google Set, jadi di sini saya beri tema untuk mereka bikin konten, buat kegiatan video dan segala macam. Kelas 12 karena saya mengajarkan mereka desain grafis, saya menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi CorelDRAW sama Canva. Nah setiap pembelajaran saya lakukan, saya selalu selang-seling Bu ngajarnya. Jadi ada praktek, minggu depan teori, praktek, teori, dan selanjutnya seperti itu. TIK berarti masuk ke semua ya Pak ya? Enggak, kelas 12 saja. Karena mulok, masuk mulok aja. Dimasukkan mulok. Iya, jadi mulok. Berapa jam Pak?
2 jam. Tadi kelas 11 apa? Kelas 11, jadi mulok itu di kelas 11 dan kelas 12. Oh, jadi Mulok 11, TK. 12 ya? Iya. Mulok kelas 10 muloknya bahasa Sunda. Iya. Ini sudah siap. Muloknya berapa jam? Muloknya 2 jam. 2 jam. 2 jam Ya, berarti pelajaran. Pak Iya. Sam tadi 2 jam 2 ya. jam ya, 90 menit. Oke, berarti apa program Pak Sam sudah berpihak kepada murid dan itu sudah hasil dari materi dari program guru penggerak juga ya Pak ya. Iya. PB, PSE Sedikit-sedikit ya, saya terapkan. di dalam pembelajaran ya Pak. Nah, Pak Sam, dukungan apa yang Bapak Sam perlukan untuk apa yang untuk mensukseskan program Pak Sam yang sudah dibuat? Dukungan ya pasti untuk dukungan yang saya harapkan dari semua pihak, yang bukan hanya dari kepala sekolah tapi dari guru, rekan-rekan guru, siswa, semua stakeholder yang ada di sekolah. Karena memang dalam tahap ini masih ada ya sedikit kekurangan dalam hal terkait dukungan, mungkin karena menerapkan hal yang baik itu tidak semua yang kita bisa harapkan, perlu proses. Ya, seperti tadi yang saya lakukan di kelas, banyak anak-anak yang memang belum begitu support gitu, seperti penerapan teknik sedang tadi gitu. Artinya ada juga yang memang anak-anak yang belajar itu yang belum begitu mengikutinya dengan baik. Proses ya Pak ya, yang terpenting bukan hasil Pak, tapi prosesnya, kemudian juga refleksi dari kita sendiri ya Pak ya. Kita kan selalu seperti itu ya Pak ya, saling mengingatkan juga. Nah itu tadi ya udah menjadi tantangan Pak Sam ya, berarti ya itu tantangannya ya. Nah untuk mengatasi tersebut Pak, untuk mengatasi tersebut ya berusaha pelan-pelan memberikan masukan-masukan kepada siswa dan guru terkait dengan materi pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi menerapkan metode yang saya dapatkan dari program CGP itu, jadi sedikit-sedikit saya masukkan karena memang kita perlu sharing, kolaborasi antar kelas. Lewat itu kan lebih baik, karena tidak mungkin kita langsung mengajarinya secara inilah secara transparan ya, langsung kita harus pelan-pelan ya Pak, proses ya Pak ya. Proses. Kalau kelas ini mungkin belum maksimal, mungkin kelas lain bisa maksimal, atau mungkin memang harus bergantian ya Pak ya, variasi di kelas ini dengan ini. Kalau variasi ini belum berhasil ya seperti yang kemarin Pak Sam bilang ya, pada P4 ya ada tindak lanjutnya. Baik Pak Sam, berarti untuk rancangan program berdampak pada murid mudah-mudahan selalu ya Pak ya, semua program yang ada di SMA 5 ini berdampaknya pada murid ya Pak ya. Baik Pak, lanjut kita kepada perkembangan komunitas praktisi. Nah kemarin Pak Sam sudah merintis komunitas praktisi ya Pak ya. Nah bagaimana sampai saat ini Pak? Untuk komunitas praktisi alhamdulillah sudah dulu berjalan walaupun belum maksimal. Dalam tahap ini saya coba itu karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS, jadi masih banyak teman-teman yang memang belum begitu menguasai penggunaan Fiverr, masih coba saya menggunakan, membantu sedikit-sedikit apa yang saya bisa dalam Fiverr gitu, mendownload, mengirim dan sebagainya. Kemudian kemarin juga kita sharing untuk PKG juga banyak kenal-kenal, terutama banyak teman-teman yang naik pangkat juga. Nanti kita saling support, saling bantu. Jadi tidak ada yang tinggal naik pangkat, kemudian juga proses TK dan sebagainya. Oke, berarti komunitas praktisi ini sangat berperan ya Pak ya dalam proses pembelajaran di sekolah ya Pak ya. Nah, perubahan menyenangkan apa yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Perubahan ya baik, untuk perubahan yang saya lihat, mereka sudah mulai mencoba berbuat apa yang mereka bisa gitu. Karena memang seperti di Kuiper ini kan bukan hanya seperti saya kemarin saya lakukan membahas tentang Kuiper ya Bu. Untuk Kuiper sendiri kan bukan hanya materi yang bisa dimasukkan, bukan hanya soal yang dimasukkan, di situ juga ada bedah kampus gitu. Jadi kita rencananya setiap jadi di situ ada Kuiper kampus, pengenalan kampus. Jadi kita mencoba meminta wali kelas untuk memberikan masukan terkait dengan kampus untuk kelas 12. Jadi untuk kelas 12 kita mencoba, kemarin sudah mengajak beberapa wali kelas untuk
mengenal Kuiper kampus agar bisa memberikan informasi kepada anak-anak. Terutama jadi untuk yang yang kelas 12. Ya bukan hanya mengandalkan pihak BP, jadi wali kelas peran serta. jadi wali kelasnya mempelajari itu informasi yang ada di Kuiper untuk disampaikan ke jadi membantu ini ya Pak ya, membantu peran BP ya. Iya, peran BP. Cuma memang belum begitu maksimal karena memang sibukan mereka mengajar kemarin gitu. Jadi baru hanya ada 2 wali kelas ini Bu, malah baru cuma 2 wali kelas. Tapi alhamdulillah sudah ada ya Pak ya, sudah menerapkan ke siswa-siswanya ya. Tadi juga kan ada yang nanya tuh dosen barusan terkait dengan nilai TO anak-anaknya, tantangannya tertinggi berapa, terendah berapa. Nah itu prosesnya nanti seperti apa? Itu yang memang kita ingin. Yang habis tryout yang kedua ya? Tryout 1? Yang satu kemarin beberapa minggu, hampir 1 bulan yang 1 bulan, terus ditambah lagi TO kedua ya. Gimana habis TO 1 itu gimana Pak? Maksudnya sudah dilakukan refleksi atau apa? Untuk refleksi saya mencoba kemarin sudah sedikit, memang belum begitu maksimal ya. Untuk refleksi ini karena mungkin karena kesibukan masing-masing ya, tapi akhirnya kita meminta pada saya guru selaku guru BP, koordinator dan guru Evanila mencoba memasukkan ke sebuah sedikit-sedikit. Itu dari TO 1? Dari hasil TO 1? Hasil dari TO 1 itu sudah masuk ke akun mereka masing-masing. Kita sudah berikan nilainya, mereka sudah melihat. Di situ ada tanya jawab dengan guru BP, guru BP masuk menjelaskan. Nah, terus kemudian di TO 2 ini hasilnya sudah ada, cuma memang belum saya berikan, belum saya share karena baru muncul hari ini karena hampir 1 minggu pasca pelaksanaan. Ini berlanjut dari TO 1 nggak? Berlanjut, jadi TO 1 ini TO 2 selesai, ntar lanjut lagi Januari. Nggak, maksudnya berkesambungan, nyambung ya, maksudnya tadi kan sudah ada hasilnya, kemudian ada tindak lanjutnya gitu ya. Terus TO 2 itu yang kekurangannya atau memang dari awal lagi? TO 2 ini soal yang diberikan kalau menurut saya sih beda Bu, soalnya jadi update soal terbaru lagi. Kalau saya lihat kemarin di TO 2 ini soalnya update lebih terbaru gitu, cuma ada yang mungkin ingin mengukur kualitas siswa gitu. Nah, nanti hasilnya baru saya dapat tadi, nanti saya coba berikan ke guru BP untuk dianalisa. Memang hasilnya ke Bapak, bukannya langsung karena saya sebagai adminnya, jadi dikirim ke saya. Bisa, saya admin dulu. Oh, nggak harus dari anak-anak lihat langsung? Untuk skor total kita bisa mengetahui persiswanya kan? Iya, skor total persiswa bisa, tapi TO 1 pun juga bisa? Bisa, skor total misalnya 500, 400 total nilai kita yang bisa tahu. Kalau yang di anak? Kalau di anak itu dia langsung muncul, anak dengan skor ini masuk ke fakultas ini. Ini itu anak, tapi kalau kita nggak bisa, kita hanya tahu skornya. Skor aja. Nah ini tuh itu dikasihkan ke BP. Sama ke kurikulum. Itu dari manajemen mutu ya Pak? Iya. Jadi manajemen mutu itu fokus ke arah mutu-mutu yang begitu ya. Peningkatan siswa ya, peningkatan siswa ya. Oke ya. Jadi komunitas praktisinya lebih ke arah peningkatan manajemen mutu ya, karena Pak Sam lebih IT juga sama sesuai dengan fungsinya Pak Sam ya. Nah, apa rencana Pak Sam untuk komunitas praktisi ini untuk kedepannya? Kedepannya yang mencoba mencakup ke semua bidang, artinya bukan hanya untuk pengembangan sumber daya manusia siswa, tapi juga SDM guru gitu. Ya memang kita coba inginnya nanti depannya kita mencoba untuk mengadakan ICU bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk bapak ibu gurunya gitu. Jadi untuk motivasi bapak ibu guru, kemudian juga di ICU itu kan banyak bukan hanya sikap, mental, pribadian, tanggung jawab segala macam gitu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya, komunitas praktisnya berkembang ya. Nah itu pasti butuh dukungan ya Pak ya. Dukungan apa yang Pak Sam inginkan nih? Dukungan dalam bentuk yang pasti support, persetujuan dari kepala sekolah, dari seluruh pimpinan, dan support dari rekan guru-guru, dari TU, dan juga yang kami inginkan ya mungkin support dalam bentuk anggaran, dan karena emang mengundang kita kami cuma mengundang orang luar kali ya. Yang ketiga gitu. Jadi ya di situ kan ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk kegiatan. Betul, butuh banget ya Pak ya gitu ya. Baik Pak Sam, oke berarti untuk
komunitas praktisi ya Pak ya, mudah-mudahan lanjut terus ya Pak ya, walaupun nanti tidak ada lagi, maksudnya udah selesai program guru penggerak, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Iya, coba. Karena memang ya pihak sekolah minta saya dan teman-teman yang lain ini amanah yang harus dijalankan, jangan berhenti. Dan bermanfaat ya Pak ya, dirasakan manfaatnya Dengan teman-teman yang lain. iya, bagi teman-teman anggotanya ya Pak ya. Baik Pak Sam, masih kita coba lagi kemarin yang saya tugaskan ya Pak ya. Nah, untuk membimbing rekan sejawat penyusunan RPP dan juga observasi pembelajaran. Silakan Pak Sam ceritakan sampai di mana, kemudian bagaimana pelaksanaannya, refleksinya, aktivitas pengembangannya. Yang saya lakukan kemarin itu saya sudah membimbing rekan sejawat ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, beda mapel ya Pak? Iya, beda mapel bahasa Indonesia. Di situ saya mencoba memberikan arahan KSE tentang KSE, kemudian juga di situ penerapan metode pembelajaran keberpihakan terhadap siswa ya. Karena memang sebenarnya sih tidak masalahnya tidak krusial, cuma memang ya tadi saya bilang seperti yang saya lakukan sulit untuk menangani anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Itu kendalanya di situ. Jadi sama berarti dirasakan juga dengan rekan sejawat ya. Hampir sama Bu. Permasalahan hampir sama. Tujuan pembelajaran dari bahasa dan pembelajaran mereka itu kan merencanakan proses pengembangan kompetensi untuk peningkatan kualitas pembelajaran lebih lanjut. Jadi intinya mereka ingin mengembangkan kompetensi pedagogik pada siswa, sosial, kemudian kepribadian, dan juga profesionalisme karakteristik pada peserta didik. Itu yang mereka inginkan, yang ingin capai gitu. Nah di situ saya mencoba menerapkan memberikan informasi kepada mereka untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian metode-metode yang mereka lakukan itu ada ceramah, kemudian ada diskusi, ada kelompok, kemudian juga ada penugasan gitu. Jadi di situ sudah sedikit mereka saya kasih arahan. Walaupun memang belum begitu maksimal ya, karena memang ini proses tidak bisa langsung proses ya Pak ya. Iya. Seperti contohnya mohon maaf untuk ice breaking aja di SMA ini kan agak berat menerapkannya, karena memang anak SMA ini karakternya beda dengan anak SD gitu, yang memang ketika diadakan ice breaking mereka siap itu langsung gerak gitu. Kalau anak SMA kan ya itu malas, malu banyak faktor-faktornya lah. Tapi itu antara kelas 1 dengan kelas yang lain sama nggak Pak? Karakteristik beda kan ya? Ya pasti beda-beda untuk karakteristiknya, karena memang berarti yang Pak Sam tadi katakan tidak terjadi di kelas yang lain kan? Tidak terjadi di kelas yang lain. Artinya tidak semua kelas seperti itu, tidak semua. Karena memang karena awalnya kita ini kan zonasi, artinya siswa masuk sini kan dari berbagai jalur, ada jalur zonasi, ada jalur rapor, ada jalur prestasi, jadi pasti. Iya, berbeda-beda ya Pak ya. Ya itu tadi yang kemarin sudah kita bicarakan ya Pak ya. Mungkin teknik ini tidak cocok di kelas ini, tapi mungkin cocok di kelas yang lain. Jadi rekan sejawat sudah merasakan ya Pak ya, sudah mempraktekkan tentang PB dan juga PSE yang sudah Pak Sam perkenalkan ya Pak ya. Nah, menurut mereka sudah berhasil atau belum Pak? Menurut mereka di observasi saya sudah lihat, dan saya di pasca itu saya tanyakan mereka sudah, walaupun belum berhasil sepenuhnya, tapi di awal saya tanyakan kekuatan ibu sekarang ketika dinilai berapa poinnya, mereka bilang baru 60 atau 70-an. Tapi pasca setelah saya tanyakan sekitar 80-an, itu ada naik, ada perubahan, walaupun memang signifikan menurut evaluasi beliau sendiri ya. Baik Pak Sam, mudah-mudahan tidak hanya satu rekan sejawat yang dibimbing ya Pak ya. Mudah-mudahan ada rekan yang lain atau rekan yang sudah dibimbing membimbing temannya lagi sehingga semuanya akan bisa melaksanakan PB dan PSE ya Pak ya dengan baik. Pak Sam, akhir pendampingan ya Pak, kita akan merefleksi tentang proses pendampingan. Menurut Pak Sam sendiri, program pendidikan guru penggerak ini materi yang paling Pak Sam kuasai apa nih? Ya,
Baik, untuk di CGB ini ya kalau saya rasa artinya semua materi memang kalau dibilang menguasai semua ya tidak mungkin. Iya, yang paling seneng lah. Ya tidak mungkin karena pasti ada plus minus. Itu yang artinya di sini punya kekurangan dan kelebihan. Cuma yang paling saya senangi di materi ini ya di 3.1 ini Bu. Yang ini ya, pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan karena di sini saya mencoba melihat sumber daya yang ada dengan sekolah itu, dan sekolah ini kan banyak banget. Nah di situ saya mencoba melihat, kemudian juga sekarang suka saya sharing dengan rekan-rekan terkait tentang budidaya, tentang ikan lele yang kita lakukan. Kemudian juga saya kadang-kadang suka ngasih masukan untuk dari segi yang lain, kayak sebenarnya di sekolah kita ini kan ada bidang media sosial. Media sosial itu yang memang harus dimanfaatkan karena kepala sekolah juga meminta itu untuk dipublikasikan setiap kegiatan seperti IG harus aktif, Twitter harus Tim aktif, ya. tim kemudian website harus aktif. Di situlah saya bekerja dengan rekan-rekan. Oh Pak sama ikut Ya, saya untuk websitenya saya, untuk IG-nya ada Parisi, ada Bu Pula, kemudian juga di situ. Oh per ini ya Pak, per medsos ya? Iya, per medsos. Satu orang atau Iya, 2 orang gitu ya? kemudian ada Pak Habibie juga yang mencoba untuk masuk ke TikTok nanti. Nah di situ saya senang kerjasama dengan tim karena kita saling, walaupun mungkin kadang-kala ada berbenturan, artinya ya wajar yang namanya diskusi ya, namanya teman bahkan seringnya ada berbenturan, tapi di situ kita mencoba ayo kita bentuk media sosial sekolah yang mencerminkan apa sih yang ada di SMA 5, jadi biar orang tahu bukan hanya jeleknya aja di SMA, tapi ada nilai positifnya gitu. Sekaligus ini ya Pak ya, Iya, IT-nya betul. ya Pak ya. Baik Pak, nah itu yang Pak Sam kuasai atau yang paling sering dipraktekkan ya Pak ya. Nah kalau yang menurut Pak Sam materi yang dirasakan masih kurang dan ingin dipelajari lebih dalam Pak? Pengen belajar lebih dalam ya penerapan KSE ini, pertolongan pada teknik stop ini. Saya belum begitu bisa maksimal menerapkan karena memang jujur Bu itu proses yang menurut saya lumayan sulit karena mengajak anak untuk teknik mindfulness itu lumayan berat. Nah memang anak karakternya beda-beda, kemudian kondisi beda-beda, perasaannya beda-beda, itu yang menurut saya masih belum begitu maksimal bisa saya lakukan karena memang ya lumayan, tapi saya mencoba untuk mencari solusi nanti yang terbaik agar anak bisa. Iya, lebih dipelajari lebih dalam lagi ya Pak ya. Oke Pak Sam, mudah-mudahan ya Pak ya berhasil semuanya, jadi tidak hanya satu materi itu ya yang disenangi, tapi semuanya walaupun sudah dipraktekkan ya Pak ya. Baik Pak Sam, terima kasih. Jangan lupa saya hanya mengingatkan saja untuk nanti di PI 6 Pak, Bapak nanti melakukan sebelum PI 6 Bapak melakukan diskusi terkait tentang pemetaan aset. Nanti yang pertama Bapak itu menentukan jadwal diskusi pemetaan asetnya dengan kepala sekolah Pak. Tapi di sini diskusinya mengundang orang lain ya Pak ya. Nanti di sini ada rekan guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh setempat dan juga perwakilan gender Pak. Kemudian Pak Sam jangan lupa sebelum PI gender maksudnya laki-laki perempuan. Nanti jadi jangan perbuat laki-laki semua mentang-mentang Pak Sam gitu ya. Kemudian nanti Pak Sam jangan lupa membuat notulen hasil diskusi, kemudian mengambil dokumentasi kegiatan dan juga mengumpulkan hasil pemetaan berdasarkan diskusi. Kalau tadi kan pemetaan hasil Pak Sam sendiri ya, observasi Pak Sam ya. Nah kalau di sini coba Pak Sam kaitkan dengan berbagai banyak pihak, nanti pasti akan mendapatkan hasil pemetaan yang luar biasa ya Pak ya. Nah ini sebelum PI 6, jadi nanti di PI 6 nanti Pak Sam akan menyerahkan hasil-hasilnya kepada saya. Ya nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Siap ya Pak? Siap. Oke, makasih banyak Pak Sam sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di PI 5 ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.